Pemirsa, kasus korupsi dan pencucian uang dengan tersangka Febri Adriansyah masuki babak baru. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru dalam kasus tersebut. Lalu mengapa Kejaksaan perlu membentuk tim 9 untuk menangani perkara tersebut? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Omah. Hari Selasa 14 Juli 2026, personil penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi Gedung Bundar Kejagung. Rombongan penyidik tiba di lokasi sekitar pukul 13.10 hingga 13.18 waktu Indonesia Barat dengan menaiki minibus berwarna putih. Penyidik membawa sebuah koper besar berwarna merah muda yang diberi label tulisan BAP dan Mindik LP01 dan LP02. Rangkaian penyerahan bukti ini berlanjut hingga hari berikutnya pada Rabu 15 Juli 2026, di mana penyidik kembali datang membawa 3 box kontainer plastik berisi barang bukti tambahan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengkonfirmasi bahwa kedatangan tim kepolisian tersebut bertujuan untuk melakukan penyerahan dokumen administrasi penyidikan dan berita acara pemeriksaan atau BAP terkait pelimpahan penanganan kasus dugaan korupsi serta TPPU tersangka Febri Adriansyah. Menindaklanjuti penanganan kasus korupsi dan TPPU Febri Adriansyah, Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik khusus yang dinamakan Tim 9. Beranggotakan 9 jaksa senior, sebagian besar merupakan jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Inilah yang saya bilang, ini dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Priyono, ada Saudara Katarina Girsang, ya. Ada Jata Dungalo, deh. Pembentukan Tim 9 dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk pengembangan perkara. Menurut Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna, komposisi tim dipilih berdasarkan pengalaman para penyidik dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Kejagung pun menerbitkan 3 sprindik baru sebagai dasar pengembangan penyidikan terhadap perkara yang berkaitan dengan Febri Adriansyah, yaitu sprindik nomor 43, sprindik nomor 44, dan sprindik nomor 45. Dengan terbitnya sprindik tersebut, seluruh proses penyidikan kini berada di bawah kewenangan Kejagung. Meski demikian, Anang memastikan koordinasi dengan Polri dan KPK tetap dilakukan selama proses penyidikan berlangsung. Sementara itu, Polri menggandeng Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI dan United States Secret Service dalam pengusutan 3 perkara korupsi yang menjerat Febri Adriansyah. Keterlibatan pihak Amerika Serikat dilakukan untuk memeriksa keaslian barang bukti berupa mata uang asing yang disita penyidik. Tim FBI dan Secret Service terpantau berada di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak Selasa pagi. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dolar Amerika Serikat yang diamankan dalam rangkaian penyidikan. Sebelumnya pada Senin lalu, Polda Metro Jaya menyatakan bahwa pemeriksaan kasus Febri Adriansyah akan melibatkan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Singapura, serta sejumlah pihak lainnya untuk memverifikasi keaslian mata uang asing dan emas batangan yang disita. Ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Perjalanan kasus yang menjerat Febri Adriansyah berlangsung sangat cepat dan dinamis dalam kurun waktu Juli 2026.
Kasus ini mencuat ke publik setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penggeledahan besar-besaran di 12 lokasi wilayah Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Operasi senyap kepolisian ini menyasar kediaman pribadi, safe house, hingga bisnis yang terafiliasi dengan Febri. Pada 8 Juli 2026, penyidik menggeledah kafe The Clan Signature di Cipete dan Coin Money Changer. Di kafe tersebut, polisi membongkar berangkas tersembunyi di balik dinding yang berisi mata uang dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, serta uang rupiah tunai. Polisi juga melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di lokasi ini, penyidik menyita 74 kg emas batangan murni, beserta uang tunai asing dalam jumlah sangat besar. Total nilai sitaan dari seluruh lokasi diperkirakan mencapai 540 miliar rupiah. Setelah mengumpulkan keterangan dari belasan saksi dan ahli, serta mengantongi bukti fisik yang masif, pada 11 Juli 2026 Polri secara resmi menetapkan 2 orang sebagai tersangka utama, yakni Febri Adriansyah selaku penyelenggara negara dan Don Rito selaku pihak swasta yang diduga berperan membantu proses menyamarkan harta kekayaan. Keduanya dijerat dengan pasal berlapis dalam Undang-Undang Tipikor serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Mengingat posisi Febri yang merupakan penegak hukum tinggi dan demi meredam friksi antar lembaga yang sempat menegang, diputuskan bahwa kelanjutan penyidikan kasus ini dialihkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Pada saat yang sama, pihak imigrasi menerbitkan surat pencegahan ke luar negeri terhadap Febri Adriansyah dan Don Rito atas permintaan kepolisian agar keduanya tidak melarikan diri. Menindaklanjuti penanganan kasus tersebut, Kejaksaan Agung membentuk tim penyidik khusus yang dinamakan Tim 9. Praktis saat ini nasib Febri Adriansyah ada di tangan Tim 9. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.